Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan memperjumpakan kita kembali di ruang meeting ini untuk kita boleh bersekutu bersama menaikkan mezbah doa pagi kita. Saatnya kita mau memberi hati, kita ambil sikap saat teduh dan kita bersungguh-sungguh untuk menaikkan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya serahkan untuk memulai. Shalom, selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh terbangun kembali untuk menaikkan mezbah doa pagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Kasih-Mu sempurna dan Engkau nyatakan bagi setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersyukur karena setiap kasih-kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Mari kita angkat pujian kita dengan lembut. Mari kita nyatakan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Katakan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita ulang pujian ini dari awal. Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Katakan, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, ya Tuhan, kami yakini, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam
lagi janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, betapa dalam kasih. Sekali lagi, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, terima kasih Yesusku, Engkau sangat baik Tuhan. Yesusku, terima kasih ya Bapa. Janjimu seperti fajar di pagi hari ya Yesus, tiada pernah berhenti bersinar. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mencintai aku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, segala pujian bagi nama-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku mau puji Kau Yesus, ku mau menyembah-Mu. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhanku. Oh Yesus, Yesusku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Buat cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah membangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami dapat mengikuti mesbah pada pagi hari ini. Saat sebentar Tuhan Yesus, nanti kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu. Mari
Mari Tuhan Engkau berkati hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga isi hati Tuhan tersampaikan melalui hamba-Mu dan jemaat-Mu yang mendengarkannya terberkati Tuhan Yesus, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu, para hamba-Mu yang mengikuti mesbah pada pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau berkati apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi masa depan dan harapan kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami lebih layak disebut sebagai anak-Mu yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Lestari. Dipersilahkan. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita dapat merenungkan bersama tentang pelajaran berharga yang terkandung di dalam kitab Bilangan pasal 11 ini. Pagi ini kita diperhadapkan oleh perjalanan umat Israel yang berada dalam perjalanan melintasi padang gurun setelah mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Tetapi dalam proses perjalanan tersebut menuju tanah Kanaan, mereka diperhadapkan dengan sebuah tantangan dan ujian di sepanjang perjalanan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, ada 4 poin penting yang dapat kita pelajari dari kitab Bilangan pasal 11 ini. Mari kita sama-sama mempelajari dan merenungkannya. Yang pertama, tantangan kelaparan dan keluhan. Pada suatu kali di perjalanan mereka, umat Israel merasa kekurangan makanan di padang gurun. Ini menciptakan sesuatu di mana keluhan dan ketidakpuasan bahkan sungut-sungut bangsa Israel kepada Tuhan. Dan begitu juga Musa sebagai pemimpin mereka juga mengeluh dan meragukan kuasa Tuhan. Begitu pula dengan kehidupan kita, saudara-saudari, kita tidak terlepas dari yang namanya tantangan dan ujian. Yang perlu kita ingat di sini, bagaimana kita menyikapi setiap tantangan. Apakah kita mengeluh? Mari saudara-saudari, kita kembali berefleksi dan mengingat bagaimana hidup kita, hati kita dalam menghadapi setiap tantangan. Karena itu akan membentuk sebuah karakter kita. Yang kedua, bersyukur sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Meskipun umat Israel mengeluh, Tuhan tetap setia dan memberikan jawaban atas keluhan mereka. Ini mengajarkan kita bahwa bersyukur bukan hanya esensi ekspresi rasa terima kasih, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita mengakui keagungan Tuhan dan meresapi berkat yang meskipun dalam situasi sulit sekalipun. Yang ketiga, pembelajaran melalui keluhan dan hukuman. Meskipun Tuhan memberikan daging di ayat 4 sebagai jawaban atas keluhan umat Israel, kita juga belajar bahwa keluhan tidak selalu tanpa adanya konsekuensi. Kita harus ingat, teman-teman, saudara-saudari, setiap keluhan atau setiap tindakan yang kita alami atau yang kita ambil, kita harus ingat ada konsekuensinya. Tuhan mengajarkan umat Israel dan kita untuk memiliki hati yang sabar, bersyukur, dan percaya bahwa rencana Tuhan selalu lebih besar daripada pemahaman kita. Yang terakhir, saudara-saudari, transformasi hati menuju bersyukur. Dari kisah ini kita diundang untuk merenung tentang transformasi hati dari yang tadinya mengeluh menjadi bersyukur. Walaupun sulit sekalipun, tetapi ingat, tantangan hidup dapat menjadi peluang kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih bisa bersyukur kepada Tuhan.
dengan mengarahkan hati kita kepada rasa syukur, kita membangun koneksi yang lebih dalam dengan Tuhan dan melihat setiap berkat Tuhan di setiap situasi dan kondisi kita, baik keadaan suka maupun duka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita berusaha memiliki hati yang selalu bersyukur di tengah-tengah segala tantangan hidup kita ini. Dengan memandang setiap situasi sebagai kesempatan untuk kita dapat bersyukur, kita dapat melalui perjalanan hidup dengan harapan dan iman. Semoga kita semua dapat menjadi umat yang selalu bersyukur, mengandalkan kekuatan Tuhan bukan diri sendiri, dan selalu setia di setiap langkah kita. Amin. Firman Tuhan saya kembalikan kepada hambanya. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita boleh senantiasa lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama bersatu hati untuk menaikkan setiap doa syafaat kita kepada Tuhan. Dalam kasih Kristus, saudari minta akan menemani kita dalam doa untuk memimpin doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan atas setiap berkat, penyertaan, serta cinta kasih-Mu hingga kami bisa melakukan ibadah singkat kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk berdoa kiranya Tuhan yang melindungi dan berkati dunia ini, terkhusus Tuhan untuk negara kami Indonesia ini. Tuhan berkati setiap suku bangsanya, begitu juga dengan aparat-aparat pemerintahannya. Kiranya Tuhan berkati dari pemerintahan yang teratas sampai pemerintahan yang ada di bawah. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang tua kami, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa lindungi, urapi pekerjaan tangan mereka, serta lancarkan rezeki mereka Tuhan, agar mereka bisa membiayai kami dengan cukup. Tak lupa Tuhan, gereja-gereja yang ada kiranya Tuhan selalu urapi, agar bisa selalu kami pakai dalam memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada ibadah misbah pagi kami ini, jikalau mereka dalam keadaan sakit Tuhan, maka kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan mereka melalui obat yang mereka minum. Tetapi Tuhan, jika mereka dalam keadaan malas, maka kiranya Tuhan tutup pintu hati mereka, agar mereka bisa sadar akan pentingnya ibadah ini. Begitu juga Tuhan dengan kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan yang menyertai kami. Lancarkan perkuliahan kami Tuhan, begitu juga dengan segala pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sadar bahwa kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan juga dosa-dosa. Maka dari itu Tuhan, kiranya Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak-Mu yang kudus. Amin. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, karena kami mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hamba berdoa, berkati teman-teman sudah melayani pada hari ini, berkati Lestari, Silaban yang sudah sharing firman Tuhan, berkati Mega, berkati Windy, berkati Yubilate, berkati Jeffrey, berkati Siska, berkati Rosiana Uli, berkati Yeni, berkati Echa yang sebagai host, berkati Brian, berkati Sofia, berkati Kak Evi, berkati Desi, berkati Iren, berkati Lestari Loy, Angelica, berkati Jeki, berkati Novinta, berkati Leseto, berkati hamba, berkati kami dengan berkat spesial dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan dengan iman kita katakan amin. Shalom semua, selamat pagi. Thank you yang sudah melayani. Tuhan berkati semua, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan ya guys. God bless. Thank you, Lestari, yang lain. Shalom, selamat pagi Pak. Ya, shalom.